Hola sahabat muda, berjumpa kembali dalam acara Youthpreneur, yang muda yang berbisnis. Dalam episode Youthpreneur kali ini, kami akan mengajak Anda mengenal lebih dalam tentang online shop. Pastinya Anda sudah familiar dong sama online shop. Yup, menurut kompas.com, online shop adalah sebuah tren situs penjualan barang. Tren online shop di tahun 2012 ini tampaknya semakin meningkat. Mungkin karena lebih praktis dan lebih nyaman ya, online shop sangat happening di kalangan remaja dan mahasiswa. Kita denger yuk pendapat dan pengalaman para mahasiswa tentang online shop. Online shop itu sebenarnya pasar, cuma pasar dalam bentuk digital, jadi pasar realnya tuh nggak kelihatan. Cuma kondisi jual belinya tuh tetap ada. Itu namanya pasar digital, online shop. Menurut gue online shop itu dimana lo bisa beli suatu barang tanpa harus keluar rumah. Online shop itu menurut gue ya toko tapi online gitu, jadi lo nggak perlu datang ke satu tempat, nggak perlu ketemu yang jual, semua serba online. Lo lihat di komputer, lo tinggal beli udah selesai. Jadi ya pokoknya kita belanja tapi kayak nggak lihat barangnya, terus ya pokoknya ya online lah gitu. Jadi gue nggak pernah nyari-nyari di online shop, dan gue pikir terlalu ribet kalau lewat online shop. Terus barang yang dijual di online shop itu beragam sih. Biasanya mulai dari gadget nih, terus baju, obat-obatan, bahkan perempuan juga dijual biasanya tuh di Facebook tuh. Apa yang sering gue buka itu adalah berrybenka.com sama lebijoshop.com. Biasanya gue sih kalau barang-barang online itu gue udah pasti ke Kaskus, karena di situ kita tinggal nyari barang apa yang ada, langsung bisa nemuin tokonya gitu. Kenapa pilih online shop? Kebetulan ada beberapa barang yang gue cari di toko-toko di Jakarta itu nggak ada yang jual deh, pokoknya nggak dijual di toko. Jadi mau nggak mau gue harus beli secara online. Barang yang pernah dibeli di online shop tuh gue pernah beli obat pelangsing tapi gagal. Kalau temen gue itu dulu pernah beli mushroom dia di online shop, tapi jangan bilang siapa-siapa ya, temen gue beli mushroom di online shop. Terus kalau pengalaman baik gue menggunakan pengalaman baik dengan online shop itu adalah karena sesuai yang pastinya sama kepribadian gue. Terus kalau pengalaman buruknya adalah pernah gue beli itu size-nya tuh nggak cocok sama gue, dan jadi menurut gue tuh sayang. Kegunaan online shop yang paling berasa itu gue sebenarnya gue bukan jual barang gitu, tapi ketika butuh duit gue selalu mencari barang apa yang bisa gue jual. Gue beberapa kali jual BB, jual action figure, jual alat musik, itu lewat Kaskus, nggak nyampe seminggu tuh udah bisa sold out gitu. Barang paling mahal yang pernah gue beli di online shop, sepatu Creepers, karena di Indonesia emang nggak dijual, dan gue percaya ada harga, ada kualitas sih. Jadi sengaja gue pesen langsung dari Inggris dan dikirim langsung dari sana. Nah, kalau tadi kita udah dengar komentar dan pengalaman para pengguna online shop, sekarang ngobrol lebih banyak yuk sama yang sudah terjun langsung di bisnis online shop ini. Nama gue Vanessa, gue kuliah di Komunikasi UI angkatan 2010. Gue mengambil program studi periklanan dan gue sekarang sedang menjalani semester 5. Menurut gue online shop itu adalah suatu suatu kegiatan jual beli yang nggak langsung konvensional, jadi nggak di toko, tapi bisa di website atau bisa di Facebook, bisa juga di BBM, pokoknya semua yang nggak bertemu pedagang pembeli secara secara bertemu langsung gitu. Terus kalau menurut gue online shop itu dari segi penjual kali ya seru sih kalau untuk dijalanin.
tapi kalau dari sisi pembelinya mungkin agak-agak hedon jadinya ya, karena apa ya, zaman sekarang kan gampang banget untuk jual beli, kayak apalagi kalau misalnya lo punya kartu kredit atau lo punya akses ke ATM langsung kayak mobile banking dan lain sebagainya, itu sih bisa jadi konsumtif sih. Awal gue mulai berbisnis online shop sebenarnya nggak apa ya, bukan dari gue niat sendiri untuk bikin online shop. Jadi pertama itu gue mulai pada tahun 2011 awal, itu gara-gara saudara gue, awalnya dia jualan tas nih dan temen-temennya juga pada jualan tas, terus laku banget dia bilang. Nah akhirnya dia ngasih tau gue, Nes coba deh lo ganti DP BBM gitu, pasti banyak yang mau gitu. Ya udah akhirnya gue cuman ganti DP BBM dan ternyata banyak tuh yang langsung nanyain gitu, Van tasnya berapa, kok bagus sih, mau dong gitu. Terus gue kayak mikir, seru juga nih kalau misalnya gue jualan gitu. Awalnya gue emang cuman jualin tas-tas saudara gue, tapi gue akhirnya jadi jualan baju karena nyokap gue bilang gitu. Nyokap gue kan juga banyak temen yang jualan ya. Nyokap gue ngasih tahu gitu, Nes ada tempat toko grosir gitu, lo kamu ini aja jualan baju gih, cobain gitu. Udah akhirnya gue coba kesana, pertamanya ditemenin nyokap gue beli beberapa dulu, terus akhirnya gue coba jual, bikin Facebook sendiri gitu, laku. Setelah itu gue setelah itu baru deh mulai banyak online shop bermunculan, dan karena barang gue ngambil punya orang, gue nggak bikin sendiri, jadi gue berpikir barang gue kayaknya sama aja sama yang lain gitu, cuman beda harga doang. Terus akhirnya gue memutuskan untuk nggak ngambil barang lagi, tapi gue akhirnya mulai bercita-cita untuk pengen punya produksi baju sendiri. Terus akhirnya gue waktu itu ada acara di kampus, jadi ada acara suatu cup dan gue bertugas untuk jadi media partner salah satu majalah remaja di Indonesia ini yang cukup well known. Terus akhirnya gue sama teman gue berdua nyamperin ke kantornya majalah tersebut gitu. Pas nyamperin untuk ngambil sampel-sampel majalah, taunya majalah itu kan emang suka bikin suatu bonus-bonus kayak notebook atau kayak tempat make up gitu. Terus akhirnya gue nanya nih sama masnya, Mas kalau misalnya jahit-jahit kayak gini tuh dikonveksikan Mas gitu, konveksinya di daerah mana sih gitu. Terus karena masnya baik banget, akhirnya dia ngasih, saya ada nih langganannya si majalah gitu, nih nomornya gitu, tanya-tanya aja, janjian sama dia. Terus gue ngeliat kayak buka juga nih jalannya gitu. Akhirnya gue coba telepon si mas-masnya dan dia bilang oke, tinggal datang aja, tinggal nanti ngomongin apa segala macam di tempatnya dia gitu. Ya udah akhirnya gue sama temen gue 2 orang kita bikin lah si Neon Shop ini. Biasanya satu koleksi itu kita produksi sekitar 100 PCS gitu. Waktu itu pernah sih pertama-tama banyak banget 120, tapi akhirnya kita habis itu kurang, paling banyak 100 lah, kayak 80 atau 70 gitu. Dan itu kita langsung jualin ke customer. Jadi alhamdulillah juga waktu itu dengan pertama kali koleksi langsung habis dalam waktu 2 minggu saja. Terus akhirnya kita jadi tambah semangat gitu, yaudah bikin lagi gitu. Untuk pengalaman akhirnya kita buka di Jakot, dan alhamdulillah juga di situ kita lumayan banget penjualannya, walaupun emang temen gue kan yang lebih punya boothnya ya, jadi boothnya juga pakai nama temen gue. Terus akhirnya temen gue juga laku banyak di situ, dan dia juga udah nge-tag untuk Jakot berikutnya. Jadi mudah-mudahan aja nanti gue sama Neon juga bisa ikut jalan sama dia lagi. Waktu di Flickr nih gue pernah ada konflik ya sama customer. Sebenarnya nggak konflik juga sih, cuman gue pernah dituduh-tuduh nipu. Jadi ini dia pesan itu dari daerah, dan dia itu kalau SMS lama pending nyampe ke HP gue gitu. Terus waktu itu dia udah pesen dan dia bilang dia nanti aku transfer ya sis malam ini. Udah, terus taunya malam-malamnya baterai gue habis,
dari jam 8-an abis, terus akhirnya gue baru bisa ngecas jam 11-an, terus gue tidur. Tiba-tiba jam 4 pagi ada SMS beruntun masuk ke HP gue dan gue sampai kebangun. Terus ternyata itu dari sis yang mesen gue gitu, yang dari daerah itu. Terus dia bilang SMS banyak nih, kayak pertama-tama, sis aku udah transfer ya sis, pakai rekening mama aku gitu, namanya ini. Terus bawahnya lagi, sis kok HP kamu mati sih, kamu matiin HP ya? Atau kayak bawah lagi, sis kok SMS-nya nggak delivered sih gitu. Terus bawahnya lagi, sis kamu nipu ya? Tiba-tiba, hah gue ditipu gitu, gue dikira nipu gitu. Terus kayak apaan ini orang gitu. Terus kayak sis kamu nipu ya, kamu jangan gitu dong sis, nyalakan HP-nya gitu. Terus bawahnya lagi, sis aku nggak nyala juga sih HP-nya gitu kan. Terus kamu nipu beneran ya gitu. Terus tiba-tiba gantian nih, kayak mamahnya nih yang SMS ngomong kayak gini, kamu ya dasar duit kamu itu tidak berkah karena kamu nipu gitu, ngambil uang orang gitu. Gue dituduh-tuduh. Terus akhirnya tiba-tiba dia lagi yang SMS, kayak ini ganti lagi anaknya nih, kayak ya udah deh sis, untung aja aku belum transfer lah. Aneh banget, tadi dia udah ngomong dia transfer tapi tiba-tiba dia bilang dia nggak transfer. Terus ya udah deh, dengan sabar gue SMS, gue balesin, sis sorry ya tadi HP aku habis baterainya jam 8 sampai jam 11 malam gitu. Dan ini SMS sis baru masuk semua jam 4 pagi, aku sampai kebangun, gue gituin aja kan. Terus katanya dia, terus gue lanjutin lagi bilang, oke deh sis, kalau misalnya emang kamu nanti uangnya udah masuk, pasti langsung aku kirim. Tapi kalau misalnya uang kamu belum masuk, berarti nanti nggak aku kirim gitu. Dan ternyata pas gue cek di account gue, taunya belum masuk transferannya dia gitu. Terus akhirnya kayak aneh deh, ini sisnya gimana, tadi ngomong udah transfer tapi belum transfer, apa dia nipu jangan-jangan gitu. Kalau misalnya lo mau buka online shop juga, lo harus punya peralatan-peralatan ya. Misalnya lo juga harus pikirin, misalnya dari awal lo bikin baju atau lo beli baju kan, kalau misalnya lo bikin, lo harus tahu kan beli bahannya di mana, terus lo ngejahitnya gimana, terus lo punya modal berapa. Selanjutnya juga kalau misalnya lo mau foto, modelnya siapa, lo punya nggak peralatan-peralatannya nih, kayak kameranya atau flashnya lah, peralatan-peralatan fotografinya gitu. Terus lo juga tempatnya mau di mana, itu lo harus pikirin sih, karena kan emang rada susah ya kalau misalnya nyari, lo harus nyewa tempat lah, apalah, itu modalnya gede banget gitu. Kalau misalnya ada temen lo yang daerahnya rumah deket situ, atau enggak di rumah lo sendiri, atau enggak temennya yang jadi model ternyata teman-teman lo sendiri. Kalau misalnya lo punya banyak teman-teman cantik tuh, nah itu bisa. Terus lo juga harus tahu nih, kalau misalnya lo nanti kirim barang, lo mau pakai agen pengiriman yang mana gitu. Ada nggak cabang-cabangnya deket-deket rumah lo, karena kan enak banget kalau misalnya deket rumah lo tinggal, kalau misalnya ada yang transfer misalnya, lo bisa langsung kirim hari itu juga gitu. Lo tinggal jalan kaki atau naik sepeda gitu, dibandingkan kayak kalau misalnya agen-agennya jauh dari rumah lo, kan itu jadi nambahin kos, nambahin waktu juga gitu. Terus habis itu lo juga siapin juga nih, lo ngirimnya mau pakai apa. Kalau mau pakai lo mau bikin packaging sendiri, atau lo mau pakai amplopin aja, atau mau apa. Nah tapi emang harus rapi sih, karena kan kalau misalnya beli online kan, apalagi sih yang bisa mereka rasain selain mereka tuh pas datang barangnya kayak, wah akhirnya barang gue dateng. Nah itu kan kayak enak kan, kalau misalnya packagingnya tuh enak tuh, kayak oh ternyata rapi banget ya, dia niat banget gitu. Karena kan emang kalau online shop kan lo nggak bisa pegang-pegang sebelumnya kan, si customer-nya kayak gue mau pilih baju ini gitu. Oke deh, sekian episode Youthpreneur kali ini. Untuk kalian yang ingin berbisnis, jangan ragu untuk memulai sedini hari. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.